saya akan hari ini akan bicarakan mengenai ini ya, mengenai hukum 5 detik ya, teman-teman. Ini sekali lagi seperti yang tadi saya udah bilang ya, ini adalah salah satu hal yang sangat penting ya. Menurut saya itu akan menjadi sebuah 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 tolak atau bukan tolak ya, tapi sebuah sebuah hal yang akan bisa membantu kita untuk kita take off ya, atau untuk kita bisa menuju apa yang kita mau ya gitu. Nah, ini saya sengaja kasih gambarnya untuk mengenai roket yang sedang baru diluncurkan, karena biasanya kalau roket ini kita biasanya ada countdown ya, dan hukum 5 detik ini berbicara mengenai hal itu ya, bagaimana kita perlu melakukan countdown di dalam kehidupan kita untuk melakukan action-action ya, atau langkah-langkah kecil yang tentunya nanti akan sangat bermanfaat buat kehidupan setiap daripada kita gitu. Nah, teman-teman, mungkin saya akan mulai dulu dengan ya, mungkin saya perlu perlu jelasin singkat dulu ya, apa sih mengenai hukum 5 detik ini gitu ya, buat teman-teman yang mungkin belum belum baca bukunya. Hukum 5 detik ini sebenarnya sederhana sekali sih, yaitu bahwa kalau dalam bahasa Inggrisnya seperti ini ya gitu, buat Anda yang lebih suka dalam bahasa Inggris ya, atau yang dalam bahasa Indonesianya ini seperti ini, yaitu bahwa dibilang jika Anda memiliki naluri untuk bertindak berdasarkan suatu tujuan, Anda harus bergerak secara fisik dalam waktu 5 detik ya, atau otak Anda akan membunuhnya gitu. Nah, ini hal yang penting banget gitu. Kenapa? Karena dalam waktu 5 detik itu biasanya itu kita udah harus cepat melakukan ya, sebelum nanti akan di take over sama otak kita. Nah, nanti ntar mungkin detailnya saya akan bicarakan masih minggu-minggu depan ya, teman-teman. Tapi hari ini saya berbicara khusus mengenai bagaimana caranya kita menerapkan dan mengaplikasikan hukum 5 detik ini. Ya, tentunya sekali lagi banyak di antara kita yang sudah baca bukunya, dan aku senang sekali untuk itu, tapi saya mungkin agak sedikit khawatir kalau jangan-jangan kita belum benar-benar bisa mengerti bagaimana caranya untuk memanfaatkan dari hukum ini gitu. Nah, teman-teman, yang tadi saya bilang gitu bahwa hukum 5 detik ini, kenapa hukum 5 detik ini powerful sekali? Karena hukum 5 detik ini itu adalah sebuah hukum atau sebuah cara ya, bagaimana untuk kemudian bisa mengajarkan kita bagaimana kita bisa berubah ya gitu. Ya, mungkin kalau Anda udah baca bukunya Anda tahu ya, mungkin saya kasih kasih gambaran singkat. Ini hukum 5 detik ini itu dipopulerkan sama Mel Robbins ya, penulis dari buku The 5 Second Rules ini. Dan dia pada waktu dia nulis buku ini, dia mengalami saat-saat yang sangat menantang di dalam hidupnya gitu, bukan, sorry, saat dia menemukan hukum ini gitu ya. Jadi dia dalam kesulitan keuangan, dia punya bisnis lagi hancur, dia punya pekerjaan sebagai konsultan juga hancur, terus kemudian kesehatannya juga hancur, pernikahannya juga diambang kehancuran, pokoknya hancur sama. Benar-benar punya banyak masalah ya gitu. Nah, tapi terus kemudian ya dia berjuang, dia tahu dia harus, karena dia adalah sebenarnya seorang konsultan, seorang coach ya, seorang motivator juga, dan dia tahu bahwa dia harus berubah gitu. Tapi entah kenapa dia tidak bisa mengalahkan dirinya dia sendiri gitu. Sampai akhirnya dia melihat satu tayangan televisi, terus kemudian dari televisi itu kebetulan televisi itu menayangkan mengenai roket ya, di mana di roket sebelum diluncurkan itu di countdown dulu, jadi 5, 4, 3, 2, 1 go gitu ya. Terus kemudian roketnya tuh kemudian bergerak maju dan kemudian menembus cakrawala ya. Terlalu Nah, lama pengenalannya ya di depannya. ya, ya, sorry. Ya, terus kemudian jadi pada waktu kita berbicara mengenai mengenai sampai mana tadi? Ya, sampai pokoknya roket itu kemudian yang menembus atmosfer ya, atmosfer bumi gitu. Dan itu menarik sekali ya, teman-teman gitu. Dan pada waktu dia melihat tayangan itu, dia merasa dan dia melihat bahwa oh iya ya, kenapa enggak ya, hidup saya diibaratkan seperti itu. Dan dia terus kemudian mencoba mengaplikasikan. Besokannya pada saat dia mau bangun tidur ya, biasanya dia sulit sekali untuk bisa bangun bangun tidur pagi ya. Dia mencoba mempraktekkan pada saat dia mau pencet alarm untuk snooze, alarmnya, dia mulai countdown 5, 4, 3, 2, 1, bangun langsung gitu ya. Terus kemudian langsung dia bangun gitu. Nah, ini dan dia berhasil dengan secara seperti itu gitu, dan kemudian dia mulai melakukan hal-hal yang lain-lainnya lagi. Ada beberapa hal-hal lain yang kemudian dia lakukan juga berdasarkan hukum daripada 5 detik ini ya gitu. Nah, teman-teman, ini
ternyata hukum ini itu sangat-sangat menarik sekali, walaupun sangat sederhana ya, kedengarannya itu sangat-sangat simpel, cuman countdown 5, 4, 3, 2, 1, terus kemudian langsung lakukan gitu. Tapi pada dasarnya ada banyak hal yang bisa kita pelajari dari sini ya gitu. Nah, terutama karena melalui melalui hukum ini itu mengajarkan kita prinsip-prinsip bagaimana caranya kita berubah ya gitu. Nah, siapa yang setuju bahwa banyak di antara kita yang perlu berubah? Ya, aku rasa pasti banyak ya di antara kita yang perlu berubah ya. Setiap daripada kita tahu bahwa kita ini sebenarnya punya banyak hal yang kita harus rubah dalam hidup kita. Nah, contohnya kalau misalnya Anda pengen 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 hidup lebih lebih bahagia, lebih sukses, saya yakin Anda udah tahu nih apa-apa aja yang Anda perlu lakukan. Nah, cuman tantangannya adalah yaitu bahwa Anda belum melakukan actionnya untuk kemudian melakukan perubahan itu gitu loh. Nah, saya nggak tahu Anda masih ingat nggak beberapa mungkin sebulan yang lalu, 2 bulan yang lalu kita berbicara mengenai buku Who Moved My Cheese ya gitu. Nah, buku ini bagusnya luar biasa gitu. Anda masih ingat mengenai buku Who Moved My Cheese ini? Nah, di buku Who Moved My Cheese ini itu ada 4 karakter ya gitu, dan saya nggak akan ulang lagi, tapi kita udah diskusikan sama-sama. Buat Anda yang belum sempat baca bukunya, Anda bisa cari buku ini. Buku ini bagus banget, dan buku ini mengajarkan kepada kita tuh dengan sebuah cerita singkat betapa pentingnya untuk kita menjadi orang yang mau berubah ya. Pada saat kita udah berbicara mengenai buku Who Moved My Cheese ini, banyak di antara kita yang kemudian berpikir, oh iya ya, saya mau seperti How ya. Walaupun pelan-pelan, tapi kemudian akhirnya mau berubah ya, bukan seperti Ham yang kemudian menolak untuk berubah gitu. Nah, tentunya bagus ya teman-teman, semua di antara kita setuju bahwa kita pengen jadi How ya, kita pengen kalau ada perubahan kita mau berubah dengan hal itu ya, berubah dengan cheese-nya gitu. Jadi kita mengejar cheese-nya gitu. Jadi kita tidak cuma diem aja seperti Ham ya gitu. Nah, tapi teman-teman tahu apa yang menarik gitu loh. Setiap daripada kita tahu bahwa kita perlu berubah, demikian juga semua orang di luar sana tuh rata-rata tahu bahwa mereka perlu berubah gitu. Tapi apakah banyak yang berubah? Tidak, jawabannya gitu. Nah, banyak di antara kita yang tahu bahwa oh ya dari buku itu, oh ya, ya saya perlu berubah, saya perlu jadi how gitu ya. Tapi apakah banyak di antara kita yang berubah? Sayangnya tidak, teman-teman gitu. Nah, kenapa? Karena ya itu ada sebuah gap ya, atau ada sebuah perbedaan antara kita tahu dan kita melakukan. Nah, teman-teman, buku Hukum 5 Detik ini mengisi celah di antara itu yang gap tadi itu, yaitu bahwa ya kalau misalnya antara Anda tahu bahwa Anda harus berubah dan Anda perlu melakukan hal-halnya untuk melakukan perubahan, itu diisi sama Hukum 5 Detik ini. Makanya kenapa saya senang banget buku ini ya. Buku ini pasti akan memberikan pencerahan buat setiap daripada kita yang memang benar-benar pengen berubah ya gitu. Saya yakin kalau Anda ada di sini bersama-sama kita di regrouping ini, Anda pasti adalah orang yang memang mau berubah ya, apapun itu perubahan yang mau Anda alami, yang Anda hadapi. Nah, kenapa sih perubahan itu sulit ya, teman-teman gitu? Kenapa? Karena perubahan itu sebenarnya sederhana aja. Perubahan itu adalah sesuatu yang keluar dari comfort zone kita atau zona nyaman kita. Pada saat kita melakukan sesuatu yang terus-menerus, kita tuh udah merasa nyaman dengan apa yang kita lakukan itu. Dan setiap kali kita melakukan berubah, itu kita dihadapkan dengan bahwa kita harus keluar dari zona nyaman kita, dan kita perlu melakukan hal-hal yang sulit, bahkan menakutkan buat kita pada saat itu. Ya, tentunya menakutkan kenapa? Karena kita belum pernah melakukan itu. Ya, contohnya buat buat Anda nih yang baru ikut SM10 misalnya gitu ya. Nah, terus kemudian Anda dihadapkan dengan kenyataan bahwa oh iya ya, oh di SM10 ada quest ya, ada quest bahwa saya harus share kontak material ya, atau melakukan share bisnis gitu. Dan tentunya ini ada di luar daripada zona nyaman Anda. Aduh, saya belum pernah nih melakukan melakukan ini. Saya belum pernah untuk bisa presentasi gitu, untuk share bisnis ke orang lain. Gimana apa yang perlu saya lakukan? Dan itu pasti akan terus kemudian timbul ketakutan ya. Dan pada saat ketakutan itu terjadi ya, sekali lagi takut kenapa? Karena hal itu sulit menurut Anda, sulit dan kemudian menakutkan menurut Anda juga ya. Nah, tentunya itu yang akan mencegah kita atau menghalangi kita untuk kemudian kita melakukan hal tersebut ya, atau melakukan perubahan itu gitu ya, teman-teman. Jadi ini alasannya gitu. Dan kalau misalnya Anda juga masih ingat ya, tahun lalu saya ada berbicara mengenai bagaimana kita bisa merubah hidup kita dalam waktu 90 hari ya. Saya nggak tahu Anda masih ingat apa enggak, dan tapi di sini saya ada bilang gitu loh, bahwa otak kita tuh luar biasa ya, teman-teman. Pada saat kita melakukan sebuah kebiasaan terus-menerus, itu yang terjadi di otak kita tuh seperti ada garisnya ya, atau seperti kaupet ya gitu ya. Kalau Anda lihat gambar ini,
ini gambarnya adalah gambar cowpet ya teman-teman ya. Jadi cowpet ini intinya kalau apa ilustrasinya itu seperti kalau misalnya di padang rumput ya, kalau buat mereka yang berternak sapi ya di padang rumput gitu. Nah, terus kemudian ada jalur yang setiap hari dilintasi sama sapi-sapi ini gitu. Dan pada saat dilintasi oleh sapi-sapi ini, tentunya jalur itu membentuk jalan ya, jalan seperti seolah-olah jalan setapak ya gitu. Dan biasanya ini jalan ini sekali kalau misalnya dilewatin 2-3 kali terus-menerus dan sampai terus kemudian sesudah berkali-kali berpuluh-puluh kali nanti si sapi itu akan selalu lewat jalan itu terus gitu. Itu sudah membentuk cowpet ya, atau jalur ya. Demikian juga dengan otak kita. Pada saat kita melakukan kegiatan kita, aktivitas kita terus-menerus itu di dalam kepala kita, di dalam otak kita tuh sudah terbentuk jalur seperti itu gitu. Sehingga tidak heran gitu kalau misalnya tentunya kalau kita mau keluar dari jalur itu, kita mau membangun sebuah jalur yang baru, itu tentunya akan sangat sulit buat kita dan kita perlu memaksakan diri untuk bisa membentuk jalur tersebut ya, teman-teman. Nah, itu alasannya. Kenapa kita pada waktu kita mau berubah itu kita dihadapkan dengan banyak sekali tantangan. Saya yakin sekali gitu. Setiap daripada Anda pasti mau berubah. Saya yakin banget kalau Anda udah datang ke sini itu berarti Anda pengen banget berubah. Mungkin Anda pengen berkembang, Anda pengen jadi orang yang lebih baik ya. Anda pengen bisnis Anda berkembang, Anda pengen punya penghasilan yang lebih besar. Mungkin Anda pengen banyak deh yang Anda inginkan gitu. Nah, tapi sayangnya semua yang Anda inginkan itu adalah biasanya di luar daripada zona nyaman Anda. Ya seperti yang tadi saya bilang, Anda tahu nih, Anda mau dapetin passive income, Anda mau dapetin penghasilan. Nah, tapi Anda perlu melakukan share bisnis kepada orang lain dan tentu itu sekali lagi di luar dan Anda banyak ketakutan yang akan terjadi di dalam diri Anda. Bagaimana kalau misalnya Anda ditertawakan terus kemudian ditolak dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi artinya kalau Anda di saat pertama kali Anda mau berubah, Anda perlu banget itu untuk memiliki yang namanya keberanian ya. Nah, keberanian bukan cuma keberanian, tapi Anda juga perlu yang namanya percaya diri ya teman-teman gitu. Nah, dua hal ini yang kemudian itu bisa diselesaikan dengan Anda mempraktekkan hukum 5 detik ini gitu. Nah, seperti yang tadi saya bilang bahwa kesuksesan itu Anda kalau misalnya aduh, saya pengen banget untuk mencapai sebuah kesuksesan ya. Anda pengen sukses ya. Nah, Anda tahu nggak teman-teman bahwa kesuksesan itu tentunya sebuah hal yang besar ya. Tetapi kesuksesan itu ditentukan dari hal-hal kecil yang Anda lakukan ya. Kebiasaan-kebiasaan kecil yang Anda lakukan setiap hari. Yaitu yang kalau saya gambarkan di sini itu seolah-olah seperti puzzle ya teman-teman ya. Anda pernah main puzzle ya, ada yang 1.000 pieces ya, ada yang 500 pieces gitu. Nah, kesuksesan itu seperti seolah-olah Anda pengen membuat sebuah puzzle ya. Apapun itu ya, kesuksesan ini sifatnya bisa luas ya, teman-teman. Mungkin kesuksesan dalam keluarga, kesuksesan dalam mendidik anak, kesuksesan dalam penghasilan Anda, dalam bisnis Anda, dalam pertumbuhan pribadi Anda atau kuliah Anda. Semua kesuksesan ini itu terdiri dari puzzle-puzzle kecil, teman-teman gitu. Dan keberhasilan Anda itu bukan dari tiba-tiba blok gitu yang gede gitu ya. Anda melakukan sesuatu yang besar terus kemudian udah jadi Anda berhasil. Enggak seperti itu teman-teman gitu. Tetapi Anda dari melakukan hal-hal kecil-kecil yang Anda lakukan setiap hari ya teman-teman gitu. Nah, makanya keberhasilan itu ditentukan dari hal kecil seperti seolah-olah Anda ada 1.000 puzzle dan Anda memasang satu puzzle demi satu puzzle setiap aktivitas Anda ya teman-teman. Nah, itu yang kemudian menentukan keberhasilan Anda. Anda kebayang dong kalau ada 1.000 puzzle, walaupun Anda sudah memasang 900 puzzle diantaranya, tapi Anda masih kurang 100, kira-kira puzzle-nya komplit nggak? Jadi nggak gitu? Nggak ya teman-teman ya gitu. Begitu juga bahkan kalau 999 udah terpasang, cuma tinggal hilang satu ya. Pernah nggak seperti itu? Saya dulu waktu pas masih main-main puzzle, waktu pas masih ya masih muda masih jadi anak-anak mahasiswa biasa. Ya waktu itu main puzzle paling gregetan, paling kesel itu kalau misalnya tiba-tiba satu hilang gitu atau satu dua hilang, nggak tahu kan biasanya puzzle kita taruh dulu di tempat saya di kuliah saya
apa di apartemen saya itu biasanya kita taruh di atas meja kopi, terus kemudian apa ya ada banyak orang yang lewat-lewat sambil ngobrol-ngobrol sambil coba masang-masang gitu. Nah, akhirnya pas udah mau jadi tiba-tiba ada satu yang hilang gitu, satu yang waduh udah semuanya udah kagak ada gitu. Aduh keselnya setengah mati gitu. Nggak tahu Anda pernah ngalamin nggak? Tapi harusnya kalau yang main puzzle pasti pernah ya gitu. Karena kecil banget gitu. Kayaknya seolah-olah insignifikan. Kayaknya kayaknya nggak berarti lah satu kecil gampang banget kejatuh, gampang banget hilang gitu ya. Nah, tapi Anda tahu di dalam kesuksesan Anda, satu puzzle yang kecil itu, kalau misalnya Anda gagal atau Anda tidak bisa menempatkan itu dengan baik, kesuksesan itu tidak akan komplit ya teman-teman gitu. Jadi satu puzzle demi satu puzzle, satu habit, satu hal-hal kecil itu akan menentukan keberhasilan Anda ya. Dan pada saat bagaimana Anda menentukan puzzle itu membutuhkan 5 detik keberanian teman-teman karena hal kecil ya. Kayak seperti contohnya seperti tadi Pak Fiosa tadi cerita ya, kemudian tadi siapa lagi ya tadi yang cerita mengenai soal bangun pagi ya. Soal bangun pagi itu kelihatannya sederhana banget. Mungkin banyak di antara Anda, mungkin terutama yang muda-muda gitu ya, pada berpikir apa sih hubungannya bangun pagi sama sukses? Enggak lah, nggak ada hubungannya gitu misalnya gitu ya gitu. Nah, tapi ada hubungannya teman-teman, kecil demi kecil ya. Atau misalnya apa sih hubungannya baca buku setiap hari? Kenapa sih saya disuruh baca buku setiap hari di questnya kita gitu? Nah, teman-teman itu ada alasannya. Kalau Anda itu akan membentuk satu demi satu ya dan tentunya setiap kali Anda perlu bangun pagi, setiap Anda perlu melakukan aktivitasnya, Anda perlu share kontak material, Anda perlu share bisnis bisnis gitu. Nah, itu membentuk kesuksesan diri Anda secara komplit dan sekali lagi untuk melakukan itu Anda perlu memutuskan Anda 5 detik keberanian ya membuat perbedaan itu ya teman-teman. Nah, aku kemarin ini beberapa waktu yang lalu ya, itu Lanlan ada kasih aku sebuah apa ya, sebuah apa sih, video YouTube ya. Video YouTube ini berdasarkan dari sebuah buku sih. Ini menarik banget gitu loh. Bukunya ini ngetop sekali ya, tapi sayangnya belum diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi kita belum bisa jadi recommended booknya kita, tapi aku percaya suatu saat nanti itu bisa jadi recommended book kita. Ini ditulis sama seorang admiral ya. Admiral ini jenderal di apa Navy ya di Navy ya. Dia itu di dalam Navy SEAL ya. Di dalam Navy SEAL dia seorang jenderal gitu dan dia menulis buku ini berdasarkan commencement dari dia pada waktu diundang untuk memberikan apa tuh namanya speech di dalam commencement salah satu university di Amerika dan dia bilang luar biasa sekali gitu dan di judul bukunya itu juga lucu gitu judul bukunya itu adalah Make Up Your Bed ya gitu loh. Ya jadi make up your bed itu artinya kalau bangun pagi ya itu Anda harus beresin tempat tidur Anda gitu dan saya benar-benar nggak ngerti sih bahwa di buku itu saya nggak ngerti sama sekali gitu apa sih maksudnya apa sih hubungannya dengan bangun pagi itu kita harus membersihkan tempat tidur kita sendiri karena Anda tahu ya kalau di tentara Navy apalagi di Navy SEAL ya itu mereka disiplin nomor satu gitu jadi apa pada waktu apa setiap pagi itu mereka diajarin bahwa mereka tuh harus begitu bangun mereka harus beresin tempat tidur mereka sendiri gitu dan beresinnya harus 100% rapi ya itu benar-benar super melankoli semua gitu ya gitu. Tentunya yang orang seperti saya yang pragmatis yang saya mikir saya nggak beresin selama 1 tahun juga nggak apa-apa gitu. Dulu di tempat apa di apartemen saya pada saat saya tinggal sendiri saya nggak pernah pusing sama sekali mengenai itu. Nah tapi di buku ini dibilang gitu dan dia bilang kenapa dia kasih judul bukunya tuh Make Up Your Bed dia bilang karena kalau Anda mau berhasil itu sangat dari pertama kali Anda bangun itu Anda harus memberikan diri Anda bahwa Anda tuh jadi pemenang dalam hal-hal kecil teman-teman. Wow gila ya gitu maksudnya pencerminan yang luar biasa banget sebuah kesuksesan tuh memang sebuah puzzle yang kecil-kecil setiap pagi dia melakukan itu gitu dan itu tentunya ya luar biasa sekali ya teman-teman gitu. Nah, jadi sekali lagi keberhasilan Anda ditentukan dari hal-hal kecil ya. Nah, mungkin banyak yang suka bilang, "Pak, bagaimana kalau misalnya hal yang kecil itu yang saya lakukan salah ya?" Tentunya ini juga jadi pergumulan kita gitu ya kan gitu loh. Kalau saya mau 5 4 3 2 1 saya lakukan salah gitu.
Ya pertama tentunya ya nggak apa-apa juga nanti kita akan berbicara di minggu-minggu berikutnya ya gitu bagaimana kita bisa menuntun ini lebih baik lagi gitu. Nah, tapi pada prinsipnya ini menarik sekali ya gitu loh karena tadi kalau misalnya Anda masih ingat ya apa itu hukum 5 detik ya dibilang bahwa kalau Anda memiliki insting yang berdasarkan goal, jangan lupa gitu, ada berdasarkan goal ya gitu. Nah, artinya apa? Artinya bahwa kalau pada saat Anda punya goal atau impian, itu ada beberapa step yang Anda perlu lakukan ya. Nah, biasanya buat orang yang punya goal atau impian, tapi ini goal atau impian yang benar-benar serius ya, teman-teman ya. Ini bukan cuma sekedar goal yang ya, kalau kena syukur, kalau enggak juga nggak apa-apa. Bukan seperti itu gitu ya. Ini di KBO saya ngomong berkali-kali mengenai pentingnya kita memiliki goal atau impian ya. Kenapa? Karena itu adalah kelemahannya kita sebagai manusia gitu. Nah, tapi kalau orang yang benar-benar punya goal ya, kalau misalnya aduh Anda pengen banget, Anda pengen banget punya bisnis yang berkembang, Anda pengen banget misalnya pengen ke Sydney misalnya, atau Anda pengen banget naik peringkat atau pengen banget level up atau pengen banget bertumbuh ya. Nah, yang step-step ini biasanya akan terjadi di dalam diri Anda. Yang pertama, itu biasanya Anda akan memenuhi diri Anda dengan informasi ya. Anda perlu banget untuk mendengarkan ya. Kenapa? Tentunya berbahaya kalau misalnya Anda punya goal tapi terus kemudian Anda nggak tahu bagaimana cara mencapainya. Benar nggak teman-teman gitu? Nah, jadi Anda penuhi dengan informasi, Anda perlu banyak dengar audio, baca buku, Anda perlu hadir seminar-seminar, Anda perlu ada mentornya yang akan menjelaskan kepada Anda gitu. Nah, terus kemudian sesudah itu apa? Sesudah itu yang kedua, itu biasanya itu yang terjadi ya sekali lagi ini mungkin saya nggak akan bicara lagi tapi tahun lalu saya udah berbicara mengenai bagaimana otak itu sebenarnya 95% itu bawah sadar kita tuh jauh lebih powerful daripada otak sadar kita. Nah, yang terjadi itu biasanya pada sesudah Anda memenuhi dengan informasi terus ya Anda dengarkan terus anda benar-benar pengen punya goal itu sehingga Anda menyelidiki itu, mempelajari itu dengan sebaik-baiknya. Nah, biasanya yang terjadi itu akan masuk ke dalam otak Anda termasuk sadar maupun bawah sadar Anda ya. Nah, biasanya yang terjadi bawah sadar Anda itu jauh lebih powerful ya teman-teman ya gitu. Ini sekali lagi saya nggak sempat tapi ini seru sih berbicara mengenai alam bawah sadar otak bawah sadar kita ya. Kita tidak mungkin bisa sukses tanpa kita bisa tap in dengan potensial daripada otak bawah sadar kita gitu. Nah, tapi otak bawah sadar kita itu biasanya akan menghubungkan goal dan aktivitas apa yang akan sesuai, yang akan membuat Anda menuju kepada apa yang Anda mau, ya. Nah, ini biasanya contohnya ya kalau misalnya Anda udah sering banget misalnya pulang pergi ke kantor, ke rumah, kantor, ke rumah, kantor, ke rumah, saya yakin sekali Anda udah nggak perlu berpikir lagi. Kenapa? Karena alam bawah sadar Anda tuh sudah memimpin Anda bahwa Anda udah tahu dengan pasti gitu Anda lagi ngapa-ngapain juga pasti Anda akan sampai ke rumah ya gitu. Kenapa? Karena otak bawah sadar Anda tuh udah mengunci itu ya dan sudah sudah menuntun diri kita untuk mendapatkan itu. Nah, sama pada saat Anda benar-benar punya goal yang benar-benar serius sekali, Anda itu seperti goal itu sudah dikunci sama otak bawah sadar Anda ya dan Anda akan mengalami hal-hal yang akan menuntun Anda kepada apa yang Anda mau itu gitu ya. Otak bawah sadar itu akan memberikan insting kepada Anda. Ini loh yang Anda perlu lakukan ya gitu. Nah, ini jadi makanya kenapa penting banget ya pada saat Anda punya goal ya. Mungkin Anda berpikir, aduh saya belum tahu Pak goalnya, saya nggak tahu bisa nyampe apa. Nggak penting teman-teman, itu belakangan ya. Percaya sama saya gitu. Tapi Anda set goal dulu, Anda tentukan dulu impian Anda, apa yang Anda mau dan Anda benar-benar serius mengejar itu, Anda akan bisa mendapatkan banyak hal ya. Kenapa? Karena Anda akan dibantu sama otak bawah sadar Anda ya gitu. Nah, sekarang kita berbicara mengenai aplikasi ya, teman-teman. Kita udah terlalu bicara banyak panjang lebar mengenai teori. Nah, ini aplikasi yang mungkin aku lebih senang ya. Aku lebih pengen supaya setiap daripada kita tuh benar-benar mendengarkan dan mempraktekkan ini baik-baik ya, teman-teman. Nah, contohnya aplikasi apa? Misalnya apa nih yang Anda mau dapatkan ya? Anda mau bisnis Anda berkembang misalnya, Anda pengen punya pengembangan diri misalnya, atau apapun juga deh, Anda pengen bahagia rumah tangga Anda, atau apapun juga sekali lagi gitu ya. Nah, apa yang Anda perlu lakukan berdasarkan yang tadi? Yang pertama, sekali lagi, Anda perlu penuhi dulu kepala Anda dengan informasi ya. Anda perlu baca banyak buku, Anda perlu berada dalam komunitas yang positif. Jangan Anda misalnya nih Anda pengen
Anda pengen bahagia, Anda pengen keluarga Anda bahagia, tapi yang Anda baca ya perceraian lah, yang Anda baca adalah cerita-cerita negatif, atau yang Anda tonton itu sinetron-sinetron yang negatif-negatif, ya tentunya itu it doesn't work gitu ya. Tentunya nggak akan bekerja gitu ya. Tapi sekali lagi, nomor satu, penuhi dulu dengan kepala Anda dengan informasi. Nah, terus kemudian Anda perlu menentukan hal-hal kecil apa nih yang perlu Anda ubah ya di dalam kehidupan Anda gitu. Nah, kemudian yang ketiga, Anda pergunakan hukum 5 detik untuk melakukan hal-hal kecil tadi tersebut ya gitu. Jadi sekali lagi, penuhi kepala dengan informasi, Anda tentukan hal-hal kecil, kemudian Anda pergunakan hukum 5 detik untuk Anda melakukan itu gitu. Nah, kalau ada beberapa hal yang Anda tidak Anda tahu ya, mungkin Anda belum tahu, belum belum apa belum sadar bahwa itu harus Anda ubah. Nah, biasanya itu insting Anda atau alam bawah sadar Anda nanti akan berbicara kepada Anda gitu. Dan pada saat Anda merasakan insting Anda, alam bawah sadar Anda itu berbicara atau menyarankan seolah-olah kayaknya, aduh, feeling gue kayaknya kayaknya gue harus lakukan ini ya. Langsung pakai hukum 5 detik lagi. 5, 4, 3, 2, 1, langsung lakukan. Walaupun Anda merasa ragu-ragu, merasa kayaknya nggak cocok, merasa kayaknya, atau pokoknya lakukan teman-teman gitu ya. Nah, jadi ingat step by step-nya seperti ini ya teman-teman gitu. Nah, kita berbicara terakhir, mungkin saya pengen berbicara contoh kali ya gitu. Nah, contoh misalnya Anda pengen pengen level up ya gitu. Anda pengen level up Anda di SM10 ini, buat teman-teman yang belum tahu, kita di game bisnis SM10 ini kita ada yang namanya level up ya. Nah, level up ini apapun goal Anda, baik Anda untuk berkembang bisnis Anda, ataupun Anda mau goal Anda itu adalah untuk mengembangkan diri Anda, jawabannya adalah Anda level up di game bisnis SM10 kita ini. Kenapa? Karena memang game bisnis SM10 kita ini didesain untuk Anda bisa mengembangkan diri Anda sekaligus memiliki sebuah usaha yang akan memberikan Anda penghasilan yang sifatnya jangka panjang. Ya, dan kita buatnya ini dengan cara yang sangat fun sekali, jadi tentunya menyenangkan, tentunya fun, asik gitu ya. Nah, sekali lagi, set goal untuk level up 2 minggu lagi. Anda perlu level up nih, karena level up kan sebulan sekali ya gitu. Dan Anda perlu nih, oke, Anda udah susun goal ya, saya mau level up gitu. Dan apa yang perlu Anda lakukan? Yang nomor satu tadi, memenuhi informasi ya. Jadi yang nomor satu perlu lakukan Anda apa? Anda perlu konsultasi, Anda perlu tanya kepada mentor Anda, kepada coach Anda, apa nih yang saya perlu lakukan untuk saya bisa level up ya gitu. Kemudian Anda perlu banyak dengerin audio yang terus menerus ya. Kalau perlu jangan cuma satu, tapi dua, tiga, empat, sebanyak mungkin ya. Kemudian tentunya ikutin seminar-seminar. Kita akan ada N1 Connect hari Minggu besok ya. Anda perlu masukin terus ke dalam pikiran Anda ya. Kemudian Anda tentunya baca buku, hadir regrouping ya, semuanya tujuannya supaya membuat Anda lebih pengen lagi, supaya goal Anda tuh semakin tajam ya, semakin supaya masukin terus informasi ke dalam pikiran Anda, sampai bawah sadar Anda pun juga masuk informasi tersebut ya. Kemudian yang kedua, apa yang perlu Anda lakukan? Nah, Anda tentunya perlu banyak yang perlu Anda lakukan. Mungkin Anda perlu buat daftar nama Anda perlu buat janji-janji ya, terus kemudian promosi produk-produk, terus kemudian Anda perlu ngajak orang untuk ikut komunitas kita, untuk ikut regrouping, untuk ikut KBO ya, untuk memperkenalkan mereka mengenai kita gitu ya. Terus kemudian Anda perlu belajar closing juga gitu. Dan tentunya penting juga Anda perlu belajar untuk tampil dan untuk belajar memiliki. Nah, kalau Anda udah sampai di bagian tadi, Anda misalnya semangat nih goal, oh ya, oke Pak, saya mau level up. Nah, biasanya di step nomor 2 ini Anda udah mulai grogi nih. Anda udah mulai, waduh, aduh, kayaknya agak sedikit menyeramkan. Nah, ini adalah saatnya di mana Anda perlu banget untuk melakukan hukum 5 detik, teman-teman. Setiap kali Anda ragu-ragu ya, Anda buat janji, Anda ragu-ragu. Pokoknya Anda itu 5, 4, 3, 2, 1, hajar. Udah gitu. Langsung aja panggil teman Anda gitu. Langsung ada pokoknya ajak ketemu orangnya gitu ya. Nah, terus gitu juga untuk pada saat Anda ajak ikut komunitas, closing lah. Nah, ini yang saya juga pengen bicarakan. Anda perlu berani tampil, teman-teman. Anda perlu berani tampil dan Anda perlu mengambil bagian ya gitu. Nah, ini penting banget. Kenapa? Karena orang sukses itu, tidak ada orang sukses itu yang tidak kelihatan, teman-teman. Ya, nggak ada gitu. Jadi saya suka bingung gitu loh kalau misalnya ada orang yang mau sukses tapi terus kemudian dia tidak berani untuk tampil, tidak berani untuk berbicara. Nggak pernah seperti itu terjadi ya, teman-teman ya gitu. Nah, apapun ya Anda pengen sukses dalam bisnis ataupun mengembangkan diri Anda gitu,
Anda harus berani berani tampil ya, bukannya berani tampil nggak jelas ya, gabut kalau anak muda bilang itu bukan gitu loh. Tapi Anda perlu perlu sekedar sekedar menonjolkan diri Anda ya gitu, supaya orang lain lihat ya. Kalau Anda nanti siapa tahu nanti suatu saat kita bisa bahas ya, buku Berpikir dan Berjiwa Besar itu bagus banget. Dia bilang kalau misalnya Anda pengen berhasil, Anda perlu terlihat berhasil dulu ya. Itu juga ada di buku yang lagi kita baca ini juga ada dibicarakan juga ya, be visible kalau di buku ini dibilang gitu ya. Anda perlu berani tampil, Anda perlu berani terlihat supaya Anda kelihatan percaya diri ya. Contohnya misalnya kalau kita lagi di bisnis preview ya gitu, ada 400-an orang yang ikut bisnis preview ini gitu. Tapi Anda tahu yang berani tampil untuk menampilkan mukanya. Ya ini aku nggak bilang untuk berani tampil melakukan presentasi dan sebagainya, mungkin belum itu belum belum saatnya itu ya. Tapi berani tampilin mukanya itu nggak banyak teman-teman gitu ya. Mungkin Anda pikir, aduh Pak, semua juga orang-orang nggak tampilin muka, apa banyak banget yang nggak tampilin muka misalnya gitu. Nah teman-teman, bukankah itu adalah kesempatan Anda untuk menonjolkan diri Anda, untuk menunjukkan bahwa ini loh, saya Krisno, ini Krisno, muka saya seperti ini, saya pasti akan berhasil, saya pasti akan sukses, dan itu akan memberikan feedback yang luar biasa sekali buat diri Anda gitu. Dan tentunya orang yang melihat Anda itu akan wow, itu akan semakin semakin jelas terlihat ya gitu. Dan mudah, sebenarnya nggak sulit ya teman-teman, di dalam lingkungan apapun ya. Kalau Anda visible, kalau Anda terlihat ya gitu, itu Anda akan menonjol ya. Pada saat Anda menonjol, itu Anda akan menjadi orang yang spesial juga. Orang akan melihat Anda, akan dianggap gitu ya. Apapun ya, sekali lagi bukan cuma di bisnis ini ya. Kalau Anda misalnya ada Zoom meeting dengan yang lain, atau bahkan kuliah deh teman-teman gitu ya. Ya mungkin yang Anda masih kuliah ya gitu. Saran saya, kalau Anda benar-benar pengen punya bisnis yang berkembang, Anda pengen pengembangan diri, Anda pengen diri Anda berkembang, be visible, ya Anda kelihatan gitu. Nah, kira-kira kalau Anda nih, kalau Anda jadi dosen ya, atau Anda jadi guru ya, dosen atau guru, terus kemudian lagi ngadain Zoom misalnya, Zoom-nya misalnya, oh ya ada 20 orang, ya ini misalnya Zoom-nya nggak mengharuskan Anda buka kamera misalnya gitu ya. Semua pada tutup semua gitu. Tapi ada beberapa termasuk Anda yang kemudian misalnya visible, yang keluarin kamera Anda. Kira-kira guru, dosen ataupun yang bicara itu ngelihat Anda, dia seneng nggak sih? Pasti dia akan senang banget. Dia pasti akan sangat appreciate Anda sekali, dan Anda akan bisa memiliki hubungan yang baik dengan baik guru, dengan mentor, dengan yang bicara gitu, dan itu akan membuat Anda tuh lebih dekat lagi dengan kesuksesan Anda gitu. Teman-teman, nih hal yang kecil ya, hal yang simpel sekali gitu ya. Tapi aku pengen ngajak Anda, ayo teman-teman gitu, lakukan ini gitu. Terus kemudian Anda juga punya perasaan memiliki, menjadi bagian daripada organisasi. Ya, contohnya misalnya kita lah di komunitas Dream Big, jadi bagian untuk menjadi di komunitas Dream Big kita gitu. Kalau misalnya ada dibutuhkan MC, dibutuhkan VIC misalnya, dibutuhkan misalnya ada orang yang mau sharing gitu. Begitu Anda misalnya ada yang mau sharing gitu misalnya, kalau coach Anda tahu nanya seperti itu. Nah, pasti ada sesuatu yang menggelitik di hati Anda. Ingat teman-teman, begitu Anda ada sesuatu yang menggelitik, langsung 5, 4, 3, 2, 1 Anda ngomong, "Saya, Pak." gitu. Nah, itu akan membuat Anda tuh tampil, untuk membuat Anda kelihatan gitu, dan akan menonjol ya. Dan pada saat coach Anda melihat Anda menonjol, itu Anda pasti akan jauh lebih diperhatikan, dan kemudian Anda akan bisa belajar banyak dari coach Anda, yang akan membuat Anda terus kemudian bertumbuh teman-teman gitu. Ya, jadi ya aku terus terang di sini banyak contoh-contohnya coach-coach Anda, mentor-mentor Anda, atau contohnya yang paling dekat misalnya kayak Christine ya, besok nanti kita akan ngadain Snapskin ya, kita akan ada informasi mengenai Snapskin ya. Dan aku bersyukur banget punya teman-teman di komunitas Dream Big yang pada saat kita tawarkan, mau nggak kamu ini, dan ya Christine langsung, oh ya oke, mau Pak, nggak apa-apa, walaupun belum pernah belum pernah untuk presentasi soal Snapskin, tapi oke aja dulu gitu. Dan itu menurut aku adalah ciri-ciri daripada orang-orang yang berhasil teman-teman gitu, bukannya norak ya, tapi itu memang seperti itu gitu. 5, 4, 3, 2, 1 oke gitu. Pokoknya oke aja dulu. Kalau Anda diminta jadi apa, itu adalah kesempatan Anda untuk bertumbuh, kesempatan Anda untuk mengembangkan diri ya. Oke ya, dan itu tentunya akan memberikan dampak kepada percaya diri Anda, keberanian Anda akan semakin terasa, dan itu akan semakin luar biasa buat Anda gitu. Nah, terus kemudian yang ketiga tentunya ya seperti yang tadi saya bilang, setiap kali mulai ragu-ragu Anda hitung mundur
5, 4, 3, 2, 1 lakukan ya. Pokoknya setiap kali apapun juga deh itu, mau buat daftar nama, mau buat janji, aduh kayaknya males nih, apa kayaknya apa udah tidur ya atau apa segala macam, tapi Anda merasa kayaknya wah udah deh 5, 4, 3, 2, 1 hajar aja udah, nggak usah mikir yang lain-lain teman-teman gitu ya gitu. Nah sekali lagi kalau misalnya ada hal-hal yang terus kemudian tidak tertulis di yang nomor 2 ini, tapi Anda merasa perlu melakukan, coba ikuti kata hati Anda dan lakukan teman-teman. Ya contohnya misalnya ya apa ya banyak lah gitu. Misalnya Anda buat daftar nama, terus kemudian Anda udah tulis nama-nama Anda, tapi terus kemudian misalnya besok Anda ingat ada satu nama atau misalnya ada orang yang kontak Anda dan Anda iya ya ini aku kenal tapi belum aku tulis dalam daftar nama nih, kayaknya dia tertarik nih, kayaknya apa aku coba ya. Begitu ada panggilan seperti itu, 5, 4, 3, 2, 1 Anda langsung lakukan. Ya, jangan tunda-tunda. Pokoknya langsung dilakukan saat itu juga gitu. Nah, teman-teman, semoga apa yang saya bagikan malam hari ini itu bisa menjadi gambaran buat Anda ya, bagaimana supaya Anda bisa menerapkan, mengaplikasikan hukum 5 detik yang sangat sederhana ini ya gitu. Tapi sangat powerful sekali gitu. Siap teman-teman untuk berubah dan mendapatkan apapun yang Anda mau? Kalau Anda siap, 5, 4, 3, 2, 1 go. Ya, mulai malam ini. Ya, Anda perlu ngambil keputusan. Ya, Anda perlu tahu apa yang Anda mau, terus kemudian Anda lakukan step-stepnya, dan mulai hal-hal kecil. 5, 4, 3, 2, 1 go. Oke, teman-teman, itu dulu dari aku. Saya balikin ke Katerina.